معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحد الفقراء وعيد المساكين، الخطبتان فيها مقام ركعتين. فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أجمعين. اللهم قوم الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillah alladzi ikhtassa shahra Ramadan bifadlihi siyam baina sa'iri syuhur, wa futiha fihi abwabul jannati bima fiha minas sururi wal umur, wa hayyaha li kulli muwahhidin syakur, wa ughliqa fihi abwabun nirani wa a'addaha li kulli musyrikin kafur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amin tatajaddadu birrawahi wal umur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ala rawmi anfi kulli musyrikin kafur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdal da'in ilal khairati wa muhadhdhirin minasy syurur.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على الدوام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Alhamdulillah, pada hari ini dan pada bulan ini kita telah diberi nikmat yang tidak terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah umur yang panjang untuk sampai pada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Karena itu saya menyeru pada diri saya sendiri pada khususnya dan jemaah Jumat sekalian pada umumnya, mari terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintahnya sesuai dengan kemampuan maksimal yang kita miliki, sekaligus menjauhi seluruh larangannya dengan semaksimal mungkin di bulan yang penuh berkah ini, dengan harapan semoga kita sampai pada derajat atau status yang diharapkan oleh orang yang menunaikan ibadah puasa, yakni derajat takwa yang paripurna. Amin amin ya mujibas salihin. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bila kita merunut kembali makna Ramadan, secara bahasa Ramadan berarti pembakaran. Maksudnya adalah bahwa Ramadan adalah wahana untuk membakar dosa-dosa manusia yang telah lampau dan disebabkan oleh godaan setan atau hawa nafsunya sendiri. Ketika seseorang telah dilebur dosanya, maka jiwanya kembali menjadi suci dan bersih, sehingga ia dapat menjadi sosok pribadi paripurna yang mampu menangkap cahaya atau petunjuk dari Allah yang datang kepadanya dalam bentuk apapun. Seseorang yang mampu menangkap cahaya Allah berarti mendapatkan pencerahan hati untuk selalu arif, matang dan dewasa dalam bersikap, berpikir dan berbuat. Hatinya bersih dari rasa dengki, iri dan hasut kepada orang lain. Otak dan pikirannya bersih dari segala jenis informasi sampah, hoax yang dapat menimbulkan rasa buruk sangka dan niat melakukan hal-hal negatif. Pada tingkat inilah akan lahir dan berkembang potensi spiritual dan moral yang sangat dibutuhkan oleh suatu pribadi, oleh sebuah pribadi, untuk mampu menjawab segala persoalan yang kompleks ini, yang mana dalam bahasa ilmu pengetahuannya disebut dengan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Seorang pribadi yang bertakwa adalah manusia suci dengan jiwa yang tenang, damai, dan harmonis, tidak sembrono atau gelisah. Jiwanya digambarkan sebagai jiwa yang tenang dan damai, an-nafsul mutmainnah, sebuah kondisi jiwa yang stabil dan seimbang. Dikatakan seimbang karena dia telah mampu mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-77 surat Al-Qasas yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat,
dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Keseimbangan yang dimaksud di atas adalah keseimbangan dalam melakukan pekerjaan tidak hanya untuk kepentingan dunianya saja, namun juga untuk kepentingan akhiratnya. Ia juga sekaligus bermakna seimbang dalam memenuhi kebutuhan fisik sekaligus jiwanya. Dalam hal ini kita dapat merenungkan makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Al-hadits atau kama qala. Kerjakanlah sesuatu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup abadi selamanya, dan kerjakanlah sesuatu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mereka yang bertakwa dipastikan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya secara fisik, emosional, sosial maupun spiritual, sekaligus mampu menjaga keseimbangan antar seluruh unsur kemanusiaan tersebut. Secara fisik, perutnya mampu dikendalikan karena dididik dengan rasa lapar dan haus selama Ramadan berlangsung. Secara emosional, perasaannya mampu dikendalikan dari segala hal yang bisa menghancurkan kualitas dan membatalkan pahala ibadah puasanya, seperti suka bohong, mendengki, marah, dan sebagainya. Secara sosial, jiwanya mampu dididik dengan mental memberi sedekah, infak, dan zakat kepada mereka yang papa, miskin, dan tidak mampu, tanpa menodai perbuatannya dengan suka menyebut-nyebut atau mengingatnya. Sedangkan secara spiritual, hatinya akan lebih dekat kepada Allah dan hanya berharap pada ridhonya dalam segala hal, tanpa mengharap kepada sesama makhluk. Selain itu, pribadi yang benar-benar bertakwa berarti mampu menangkap dan menghayati makna dan hikmah di balik peristiwa dan aktivitas yang dilakukannya secara mendalam. Dalam hubungannya dengan ibadah puasa yang sedang kita jalani, ditegaskan bahwa pribadi yang berhasil dalam ibadah puasanya adalah pribadi yang mampu memaknai dan menghayati hikmah puasa tertinggi, yakni melatih untuk berakhlak sebagaimana akhlak Allah, yakni as-samadiyah, dan menyerupai sifat para malaikatnya yang terbebas dari hawa nafsu. As-samadiyah berarti tidak makan. Pribadi yang bertakwa pasti tidak akan menukar nilai takwanya dengan kepentingan perutnya saja yang bersifat sesaat. Karena jika hal itu terjadi, maka berarti ia masih tunduk pada kekuasaan hawa nafsunya. Profesor Dr. Amin Al-Khuli, ahli tafsir modern, menegaskan bahwa syahwatul badan, nafsu karena urusan perut, merupakan pangkal dari segala kejahatan dalam kehidupan manusia sejak saat ia diciptakan Allah. Karena itu sebuah kata mutiara menyebutkan al-batnu baitud da was-shaumu dawa'uhu. Perut adalah pusat penyakit dan puasa adalah obatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kembalinya kita ke bulan Ramadan pada tahun ini, kita tentu berharap agar puasa dan segala jenis ibadah yang kita lakukan dapat membawa kita ke dalam golongan insan muttaqin, yaitu pribadi yang benar-benar bertakwa. Karena itu mari kita jadikan Ramadan tahun ini seolah-olah Ramadan yang terakhir. Sekali lagi, mari kita jadikan Ramadan tahun ini seolah-olah Ramadan yang terakhir, dengan terus-menerus berupaya meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan menuntaskannya dengan amal dan karya nyata di tengah-tengah masyarakat. Semoga pada akhirnya kita akan menjadi pemenang dalam perjuangan berat melawan hawa nafsu ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa secara paripurna. Amin amin ya mujib as-sa'ilin. Inna ahsanal kalami wa abyanal nizami kalamullahil malikil allamil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام المبشرين بالجنان وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين واهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم انصر المسلمين في فلسطين ولبنان والشرق الأوسط وفي أي مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين ولبنان والشرق الأوسط وفي أي مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين ولبنان والشرق الأوسط وفي أي مكان في مواجهة اليهوديين الصهيونيين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله
wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.